Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi Bapak Ibu dalam channel Belajar Bersama dalam rangka untuk meningkatkan atau membuat media pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pada tema hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat kuis online atau membuat tes online. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Google Form. Langsung saja. Untuk menggunakan Google Form, kita masuk pada akun Google kita. Bisa kita ketik pada address bar google.com. Nah, kita masuk karena ini saya sudah masuk pada akun Google saya, ini otomatis masuk. Maka pada pilihan kanan yang kedua ini ada titik 9 ini, kita klik, terus kita pilih Drive. Nah, kita membuat Google Form ini pada Drive, pada Google Drive. Nah, selanjutnya sebelum saya membuat form atau Google Form itu atau kuis yang akan rencana saya buat, saya akan letakkan pada wadah tertentu atau drive tertentu. Misalkan saya letakkan di Classroom, ya. Terus saya akan meletakkan di kelas karena ini adalah tempat kelas saya mengajar. Maka saya letakkan di kelas matematika, misalnya kelas matematika, di kelas matematika. Misalkan saya masukkan kelas matematika. Ini. Setelah ini untuk membuatnya kita pilih pada driver ini. Ini pada drive di bawah logo Google Drive ada tanda plus. Ada tanda plus ini. Kita pilih klik. Nah, selanjutnya kita pilih yang paling bawah lainnya. Di situ ada muncul beberapa menu, yaitu kita pilih yang Google Formulir. Klik saja Google Formulir. Nah, buat dan bagikan. Kenapa kok buat dan bagikan? Karena pada Classroom matematika ini memang sudah ada beberapa yang sudah saya share atau sudah join atau sudah gabung di kelas ini, sehingga ini otomatis buat dan bagikan. Nah, kita akan mulai membuat kuis sekarang. Yang pertama adalah ini formulir atau kuis ini tanpa judul. Belum kita beri judul. Ya, kita beri judul. Misalkan kita akan buat kuis di sini untuk judulnya kuis atau soal matematika pertemuan pertama, atau kita masuk pada konsep bilangan. Kita klik bawah ini formulir, otomatis dia akan sama dengan judul. Ini sama dengan judul. Jadi ini tidak usah kita berpikir bagaimana cara menyimpan, nanti ada otomatis menyimpan. Nah, untuk sebelum kita membuat kuis, maka kita masuk pada setelan yang ada di pojok kanan ini, tidak sampai ke pojok ini, di sini ini setelan, klik setelan. Nanti ada beberapa menu, ada menu umum, presentasi, dan kuis. Menu umum itu ada beberapa pilihan. Nah, yang pilihan pertama ini kumpulkan alamat email. Kalau kita cek di sini, maka nanti setiap peserta didik yang membuka soal kita, maka dia harus wajib
peserta didik itu wajib memberikan email. Ini bisa kita gunakan kalau misalkan suatu saat kita akan mempunyai keinginan setiap anak selesai mengerjakan, kita akan beri feedback atau beri penghargaan atau beri langsung nilai, kirim ke email. Bisa, kita bisa menggunakan kumpulkan alamat email. Ini maksudnya seperti itu. Terus perlu masuk batasi 1 tanggapan. Kalau ini 1 tanggapan berarti peserta didik hanya mempunyai kesempatan 1 kali. Setelah itu nggak bisa mengakses. Kalau kita mempunyai keinginan bahwa nanti bisa diakses berkali-kali, maka ini nggak usah dicek. Tapi ya untuk latihan beberapa kali, ini nggak usah dicek. Nih, terus ini responden dapat edit setelah mengirim. Jadi sehingga setelah mengirim dia bisa mengedit atau lihat gambar ringkasan dan respon tag. Ini. Nah, kini dibiarkan saja, langsung kepada presentasi. Presentasi ini tampilan status progres, ada tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Jadi urutan pertanyaan nanti diacak, kelemahannya nanti kalau ada nama, ada nomor absen dan sebagainya ikut diacak kalau itu dalam 1 halaman. Nih, terus tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan. Ini sehingga setelah menyerahkan tanggapan ada link, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain sehingga bisa mengulangi lagi. Pesan konfirmasi. Nah, setelah selesai, setelah dikirim atau submit, nanti ada keterangan tanggapan apa. Misalkan terima kasih, terima kasih telah mengerjakan, terima kasih Terus yang penting untuk kuis ini adalah di menu kuisnya. Menu kuis ini belum jadi bisa kita berikan kunci kalau ini kita tidak aktifkan, jadikan ini sebagai kuis sehingga kita bisa memberikan kunci jawaban yang betul atau memberikan skor pada masing-masing soal yang di sini. Nih. Nah, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nanti setelah peninjauan manual, ini rilis nilainya bisa setelah setelah pengiriman nanti langsung dikirim nilainya, anak setelah langsung mendapatkan nilai, atau nanti aktif ini berarti secara manual kita sendiri nanti yang akan mengirim. Nah, terus respon dapat melihat yang ini berarti pertanyaan tak terjawab. Dapat dilihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban benar atau nilai poin. Kalau misalkan kita hanya mengakses semuanya, berarti siswa nanti bisa tahu pertanyaan yang tidak terjawab mana, terjawaban yang benar mana, yang salah mana, jawabannya salah atau benar nanti tahu. Jadi supaya untuk latihan tes misalkan nggak usah di-uncheck, tapi siswa nanti dapat nilai jika ini segera pengiriman, setelah pengiriman. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalkan kita mau tidak langsung dulu tapi nanti bisa kita klik nanti, terus nilai poinnya nggak usah kita cek. Oke, simpan ya. Selesai, baru kita akan membuat soalnya ya. Kita lanjutkan untuk membuat soal. Kalau sudah selesai akan tampil seperti ini. Karena tadi kita mewajibkan memasukkan email, maka otomatis nanti email akan setiap soal akan meminta email. Nah, sekarang yang berikutnya, ini sudah ada pertanyaan tanpa judul. Maka biasanya soal, saat kita membuat soal, nanti kita minta identitas anak, misalkan nomor absen dulu, misalkan nomor absen atau nomor peserta tes misalkan.
Nomor peserta tes ini bisa berupa angka atau berupa alfabet atau kalimat, atau bentuknya adalah tidak angka. Misalkan ini adalah angka, maka angka yang kita, atau misalkan ini teks berupa teks, ya kita isi teks. Nah, misalkan kita isi angka jenisnya, dan ini wajib diisi, maka di sini harus diisi. Kalau ini nggak diisi, nanti nggak bisa ngirim. Ini. Yang kedua, untuk tambah, ini ada beberapa tombol. Ini untuk tambah soal, tambahkan pertanyaan. Terus ini adalah kita mengambil pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita buat sebelumnya, sehingga kita nggak usah ngetik lagi. Kita bisa ngambil lagi dari pertanyaan itu sebagian atau seluruhnya. Kita bisa import dari soal yang sudah kita buat. Terus kalau di sini tambahkan judul deskripsi, kita akan menambahkan judul seperti ini. Ini judul seperti ini. Terus kalau kita menambahkan gambar, maka di sini tambah gambar. Ini bisa tambahkan video, kita bisa klik di sini. Atau tambahkan bagian. Ini ada beberapa bagian tampilan. Jadi nanti ada beberapa bagian sebelum anak mengerjakan. Misalkan kita klik di depan, di sini adalah bagian pertama, selanjutnya ini adalah masuk bagian kedua. Jadi nanti tampil pertama adalah masukkan email dulu, terus bagian kedua baru masukkan pada soal. Misalkan seperti ini, masukkan nomor tes. Nah, bagaimana kalau misalkan nomor tes ini harusnya di depan, ini khusus untuk soal, kita geser saja, digeser ke atas saja, diklik terus di-drag, dilepas di sini. Setelah ini dilepas di sini, maka otomatis dia ke atas. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nambah, ini kurang nama, ini klik di nomor tes terus ditambah tanda plus tambah, maka kita tulis nama peserta. Ya, nama peserta sudah. Maka di sini kita pada bagian pertama ada soal, masukkan email, masukkan identitas peserta, nomor peserta, terus satu lagi misalkan kelas. Kelas. Ya. Atau kelas kecil. Nah, di sini tadi kita lihat tipe-tipenya saat kita mengerjakan. Ini tipenya jawaban singkat, ini juga jawaban singkat. Ini nama peserta, ini kita lihat jawaban singkat tapi kelas, misalkan kita pilih yang misalkan pilihan ganda. Ya, misalkan kelasnya adalah kelas, kita buat kelas 12 ilmu sosial 1, kelas 12 is 2 dan seterusnya, misalkan seperti ini. Dan wajib mengisi. Ya, ini nama peserta juga wajib mengisi. Nah, pada bagian pertama kita sudah selesai, yaitu identitas peserta tes, baik itu email, nomor peserta tes, nama peserta dan kelas. Oke. Nah, kita lanjut pada halaman kedua, yaitu pada pembuat soal matematikanya. Nah, misalkan saya dalam membuat soal matematika ini, saya klik di sini, saya akan mengambil dari soal yang sudah pernah kita buat. Klik, kita import dari soal yang pernah kita buat. Oke. Ini ada beberapa soal yang bisa kita masukkan, misalkan soal latihan matematika. Kita klik soal latihan matematika, terus kita pilih, ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, soal. Karena ini nama kelas sudah, maka tinggal pilih, misalkan soal pertama, soal kedua, soal ketiga, keempat, dan kelima. Misalkan kita ngambil 5 soal, kita import, langsung import, klik pada import pertanyaan, atau di sini ada 5, berarti pilihan kita ada 5 pertanyaan, klik
Maka otomatis 5 soal itu masuk pada soal kita yang di sini. Nah, ini sudah masuk beserta kuncinya beserta skornya, dan kita lihat di sini adalah total skornya ada muncul ada 100 skor. Nah, sekarang misalkan kita mau tambah lagi soal yang dari yang lainnya, tinggal kita pilih. Misalkan kita pilih yang paling bawah, soal yang paling bawah, terus kita import lagi. Misalkan kita import soal pas penilaian akhir matematika, misalkan kita pilih, klik. Nah, nanti ada beberapa soal di sini. Ada soal kita pilih, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita pilih 10. Ini 10 misalkan. Terus kita import. Oke. Ya, ini kita akan mendapatkan, sudah ada mendapatkan ada 200 soal. 200 poin maksudnya. Bukan soal, ada 200 poin. Karena apa? Tadi kita ngambil soal yang poinnya 100, yang kedua adalah poinnya 100 juga, sehingga 200. Maka kita tinggal edit saja, kita edit saja. Kita klik di sini, poinnya berapa sih di sini? Nah, ini poinnya 10 tadi. Ini sedangkan soalnya adalah ada 15 soal. Kalau kita lihat ini ada 15 soal. Maka kita revisi, misalkan yang ini, yang soal yang ini poinnya kita buat, ini tadinya 10, kita buat 5 saja lah misalkan. Ini kita ganti di sini 5. Ya. Selesai. Terus soal yang kedua adalah kita ganti 5 saja. Ya, selesai. Soal yang ketiga yang tadinya 20 juga, kunci, klik kunci, kita ganti 5, ketik 5, selesai. Ya. Terus soal yang ini misalkan ini kunci juga kita ganti, misalkan 5. Selesai. Ya, kita lanjutkan. Oke, misalkan yang ini juga kita ganti kuncinya 5. Selesai. Nah, di sini ada 125. Oke, kita lanjutkan, maka kita akan ada edit-edit di soal yang lain. Nah, kita lanjutkan, misalkan yang ini, yang soal yang ini, supaya tidak terlalu misalkan sampai 200, kita coba latihan saja ngedit. Cara ngeditnya misalkan ini kita ganti 5 misalkan, maka kita masuk pada kunci jawaban, terus kita di poin ini kita ganti, kita ketik saja, bisa kita ketik 5 saja, terus selesai. Nah, kembali ke bawah lagi, atau kita pilih yang lainnya juga nggak masalah. Kita pilih 5, klik pada soalnya, klik kuncinya, terus kita ganti poinnya adalah 5 misalkan, selesai. Lagi, sekali lagi pilih kuncinya, terus pilih poinnya, selesai. Ya, 2 lagi, kunci, kita poinnya kita ganti 5, selesai, klik selesai. Ya, kunci 5, selesai. Ya, sudah pas 100. Bapak Ibu, ini cara pembuatan soal, baik itu kita membuat manual ngetik sendiri maupun kita import dari soal yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.